Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, selamat berjumpa lagi di channel saya. Channel yang membahas tentang dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nah, di pagi hari ini saya sedang berkunjung di lahan sahabat saya. Ini yang ditanam itu jenis padi MR323. Nah, seperti ini penampakannya. Ini padinya terserang penyakit hawar daun bakteri ataupun kresek. Mungkin karena pemupukannya itu terlalu banyak mengandung unsur nitrogen, ataukah memang karakter padinya itu mudah terserang penyakit kresek ya sahabat. Nah, seperti di video saya yang kemarin itu ada tentang ciri jenis padi yang rentan terhadap hawar daun bakteri atau kresek dan yang tidak rentan terhadap hawar daun bakteri. Nah, bisa sahabat tani simak untuk videonya. Nah, sekarang kita akan mereview padi jenis MR323 ini untuk karakteristiknya dan untuk jumlah bulir, jumlah anakan, ketinggian tanaman, dan yang lainnya nanti akan kita kupas tuntas sampai selesai. Dan bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa ditunggu subscribe-nya ya sahabat. Nah, lanjut kita ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, perlu saya jelaskan, di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu produk atau mengunggulkan suatu produk. Saya hanya berbagi pengalaman sesuai fakta di lapangan ya sahabat tani. Nah, memang begini kondisinya. Kemungkinan untuk jenis padi MR323 ini kurang cocok apabila ditanam di musim penghujan ataupun di lahan yang terus-terusan tergenang oleh air ataupun lahan rawa, karena padi ini untuk karakter daunnya itu mudah terserang penyakit hawar daun bakteri. Nah, itu mungkin untuk penjelasan singkatnya. Lanjut untuk ke deskripsinya. Padi MR323 ini memiliki usia panennya itu lumayan agak lama dari jenis padi yang lain. Karena untuk padi yang lain itu sudah menguning ataupun sudah temungkul kalau bahasa daerah saya. Sedangkan padi ini kondisinya masih dalam pengisian bulir ataupun masak susu. Nah, untuk usianya sekitar 100 harian lebih ya sahabat. Sekarang untuk ketinggian tanaman, padi ini memiliki ketinggian tanaman sekitar 90 sampai 95 cm dari permukaan tanah. Untuk jumlah anakannya ini sangat banyak. Saya rasa ini bisa mencapai 40-an lebih untuk jumlah anakannya. Padi MR323 memiliki batang yang cukup keras sehingga tidak mudah roboh diterpa oleh angin dan hujan. Ini sangat cocok sekali apabila untuk sahabat tani yang takut padinya rebah. Dan sekarang untuk daun benderanya ini lumayan cukup panjang dan tegak sehingga aman dari jangkauan hama burung pipit. Namun untuk karakter daun seperti ini harus dijaga untuk pemupukan nitrogennya agar tidak mudah terserang oleh hawar daun bakteri. Nah, sekarang untuk jumlah bulirnya ini mencapai 300 sampai 300 lebih untuk satu malenya, dan untuk bentuk gabahnya sendiri ini tidak terlalu besar, bisa dibilang kecil. Nah, untuk berasnya sendiri ini agak sedikit berkapur ataupun bisa dibilang tidak terlalu pulen. Nah, seperti ini untuk bentuk gabahnya. Nah, untuk bulirnya sendiri ini lumayan cukup banyak sehingga untuk pengisian sampai pangkalnya ini kemungkinan akan lama
apalagi untuk karakter padi yang daun benderanya itu sudah terserang hawar daun bakteri ataupun kresek. Padi MR323 memiliki ketinggian sekitar 90 cm sampai 95 cm dari permukaan tanah. Dan sekarang kita bahas untuk hasil yang diperoleh untuk jenis padi MR323 ini. Untuk luasan lahan 1 hektar bisa mencapai 7-8 ton untuk 1 hektarnya. Itu tergantung dari segi perawatan dan tingkat kesuburan tanahnya. Itulah deskripsi singkatnya mengenai padi MR323. Nah, sekarang kita bahas dari segi kekurangan dan keunggulannya. Kalau dari segi keunggulan, padi MR323 ini memiliki keunggulan diantaranya. Untuk yang pertama, padi ini memiliki batang yang cukup keras sehingga tidak mudah roboh, apalagi kalau ditanam di musim penghujan. Dan untuk keunggulan yang selanjutnya, padi ini memiliki mala yang cukup panjang sehingga untuk potensi hasilnya kemungkinan ini lebih besar. Dan untuk keunggulan yang ketiga, padi ini lumayan cukup handal untuk ketahanannya terhadap sundep ataupun beluk. Nah, sekarang kita bahas dari segi kekurangannya. Untuk yang pertama, untuk kekurangan padi MR323 ini, padi MR323 ini memiliki karakter daun yang cukup lebat, sehingga untuk serangan hawar daun bakteri itu lumayan cukup besar, ataupun bisa dibilang ini rentan terhadap serangan hawar daun bakteri kalau kita tidak menjaga untuk pemupukan dari segi unsur nitrogennya. Dan untuk kekurangan yang kedua, padi ini memiliki bulir yang kecil ataupun tidak terlalu besar, dan untuk berasnya itu sedikit berkapur, jadi untuk rasa nasinya juga ini dipastikan tidak terlalu pulen. Nah, itu untuk kekurangan yang kedua. Dan untuk kekurangan yang ketiga, ini harus antisipasi untuk hama wereng, karena padi ini memiliki daun yang sangat lebat dan jumlah anakan yang cukup banyak sehingga sangat disukai oleh hama wereng ya sahabat. Jadi untuk penyemprotannya kita harus antisipasi menggunakan insektisida untuk membasmi wereng. Nah, itulah beberapa keunggulan dan kekurangannya dari jenis padi MR323 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat tani yang sedang menyaksikan video ini. Dan bagi sahabat tani yang belum subscribe, silahkan ditunggu subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.